kamu berhak untuk senang. Nah itu, jadi aku harapanku ada kesembuhan memang. Moga-moga perbaikan. Oke, namaku Argia Bayu Haji. Biasanya dipanggilnya itu ada 2 panggilan. Kalau teman-teman deket, teman-teman sekolah, teman-teman kampus, bestie-bestie ya itu manggilnya Argia. Kalau teman-teman ngopi, apa ya, brandingku ya di kopi shop itu panggilannya Mas Bayu biasanya gitu. Banyak panggilnya 2 ya gitu. Kalau mau panggil Aji juga boleh, panggil Steven juga boleh, nggak apa-apa. Bercanda. Panggilannya Argia atau Bayu. Aku domisili di Jogja, lahir di Jogja, kelahiran 97, masih muda. Ya, kebetulan aku juga basicku dari psikologi. Jadi basicku psikologi, pekerjaanku di konsultan dan beberapa saat ini bantu riset juga kayak gitu, analisis data. Khususnya di data kualitatif ya, yaitu jadi kalau ada yang mau konsultasi kualitatif boleh juga. Intermezzo sih, boleh kan ya? Boleh. Aku normal ya waktu itu, aku nggak ada gejala apapun, aku lahir sehat walafiat. Sampai SMA udah baru mulai ada gejala. Terus habis itu aku aktif ikut basket, band. Tapi semenjak Parkinson menyerang 2016 aku mulai mundur dari band, dari aktivitas, pokoknya semua mundur. Aku speak out lagi itu 2018. Itu aku ngobrol ke temen, aku di satu forum diskusi psikologi, aku di sana memutuskan untuk speak out dan mungkin mundur dari forum kayak gitu ya. Dikarenakan aku langsung speak out, aku ternyata udah lama terdiagnosisnya, tapi teman-temanku udah mulai notice. Jadi pas waktu itu bener-bener sebelum Parkinson itu mobilitasnya lancar semua ya. Jadi ada masa-masa pas Parkinsonnya mulai kelihatan memburuk, itu baru masa-masa udah mulai aku udah nggak ngeband, udah nggak olahraga lagi, renang, lari dan segala macam, mungkin mengurangi mobilitas ya. Mungkin orang yang dulu tuh periang gitu ya, sekarang jadinya kayak agak-agak terbatas kayak gitu ya. Cuma tetap periang kok sekarang udahan gitu ya. Gitu kan udah edip juga sama Parkinson yang ke-9 BTW. Model information aja. Nah, itu aku cuma lebih ini sih, untuk sebelumnya memang aku aktif organisasi juga, tapi Parkinson itu pas aku kena, aku memutuskan untuk keluar dari semua itu. Aku fokus ke diriku sendiri dulu. Penyakit Parkinson itu sebenarnya penyakit neurodegeneratif ya. Jadi penyakit yang dia itu biasanya muncul itu di usia-usia, kebanyakan didominasi di usia-usia 50 sampai 60 tahun ke atas. Nah, cuma itu biasanya banyak istilahnya banyak faktor penyebabnya. Biasanya itu karena usia, karena degeneratif penyakitnya ya. Dan gejala dari Parkinson sendiri itu penyakitnya dia bersifat memang progresif, jadi pelan-pelan gitu. Bersifatnya itu pelan-pelan, menyerang sistem saraf pusat yang disebabkan karena adanya kekurangan satu neurotransmitter atau satu zat yang dia itu mengatur di gerakan dan kondisi yang lainnya termasuk psikologis. Namanya dopamin. Nah, dopamin itu dia mengendalikan sistem gerakan, sehingga gerakan-gerakan yang harusnya bisa kan, kalau gerakannya kan enak ya kalau jalan kan, nah itu karena diatur oleh dopamin. Nah, kita kurangan itu sehingga beberapa gejala, beberapa koordinasi motoriknya terganggu. Nah, salah satu dari gejala Parkinson itu banyak banget, setiap orang tuh beda-beda. Nah, dan penyakit Parkinson itu sifatnya panjang, akan dialami seumur hidup. Jadi kondisinya akan terus memburuk kayak gitu. Contohnya petinju Muhammad Ali, nah kayak gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya kan dari Muhammad Ali, nah itu. Biasanya tremornya kayak gini ya. Kalau tremor saat istirahat itu tremornya pada saat diem, biasanya satu sisi gitu. Terus kemudian kakuan otot, biasanya singkatnya TRAP ya, TRAP, tremor pada saat istirahat, satu sisi dulu, baru nanti dua-duanya biasanya. Terus habis itu rigiditas atau kekakuan otot. Terus akinesia, kelambatan bergerak atau kesulitan untuk bergerak. Terus kemudian ada postural instability, itu biasanya di penyakit Parkinson tahap lanjut kayak gitu.
Itu sih karena kekurangan dopamin yang dia menimbulkan disabilitas fungsional. Sebenarnya bukan penyakit yang menyebabkan kematian, tapi memang ini penyakit yang akan menurunkan atau mengurangi kualitas hidup pasien, dan beberapa mengalami komplikasinya itu yang menyebabkan kematian gitu. Kalau jalan mau belok itu jalannya itu kayak lambat, kayak gitu lah baru belok gitu. Cuma kalau secara kognitif masih bagus gitu, cuma memang lebih lama responnya lebih lama, nggak kayak orang-orang yang kayak biasanya kadang-kadang ya kayak gitu, nah kayak gitu kebingungan, kegelisahan kayak gitu. Nah terus habis itu baru muncul kakunya itu bukan kaku nggak bisa gerak ya, coba lebih kayak apa ya rasanya, kayak pegel ya ototnya, kayak apa sih, pegel iya bahasanya itu pegel gitu, jadi kayak sendinya nggak luas untuk bergerak kayak gitu. Bukan berarti itu kayak kaku ototnya nggak olahraga, bukan, tapi memang kayak koordinasi geraknya itu berbeda gitu, kayak rasanya tuh kenapa ini jadi lebih kaku ya kayak gitu. Nah itu terus sama kalau teman-teman melihat itu ketika pas lagi jalannya cenderung lebih menyeret di sebelah kanan daripada sebelah kiri. Nah terus baru pas waktu itu makin lama memang makin kelihatan di tremor itu muncul pas ada kegiatan juga, aku sempat basket juga. Nah itu terus dibilang itu bad performance karena waktu itu tuh emang bener-bener pas mau lompat itu nggak bisa gitu kan, kayak 3 point itu kan masuk gitu ya, itu nggak bisa gitu di 3 point yang masukin itu kan. Jadinya dibilangnya ya itu kayak bad performance, padahal sebenarnya aku juga nggak tahu itu kenapa kayak gitu. Nah pas waktu akhir-akhir itu baru makin lama makin memburuk kelihatan tremornya gitu. Dulu tremornya cuma 2 jari ini doang gitu. Khasnya itu kayak orang apa ya, gulung-gulung pil ya, namanya pil rolling tremor gitu, jadi sebelah kanan aja yang kena gitu. Nah itu dulu waktu itu dari situ langsung dibawa ke rumah sakit, dinyatakan penyakit Parkinson ketika dikasih obat yang apa kecil-kecil itu ya, yang bulat-bulat itu, yang kecil-kecil itu Heximer atau apa itu. Nah itu berhenti tremornya, terus dicek CT scan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, terus dinyatakan penyakit Parkinson usia muda. Nah itu konsepnya muncul di situ. Oke, ini ada kursi. Ya. Nah, aku sempat pernah tanya ya sama dokter gitu, penyebab usia muda itu apa sih kayak gitu. Ternyata banyak banget. Jadi tapi lebih dominannya itu ke genetik sih, kayak mutasi genetik gitu. Nah, mutasi genetik itu kan pasti ada faktornya kan. Nah, aku selalu bertanya dengan faktor kayak gitu. Jadi kayak faktornya bisa jadi karena ada genetik, sama bisa jadi mungkin akunya entah ada benturan kepala, faktor resiko yang mempercepat itu terjadi Parkinson. Bisa jadi keracunan MPTP, pestisida, herbisida. Nah itu, dan biasanya tuh karena ini obat nyamuk yang disemprot-semprot itu apa ya namanya, aerosol enggak sih? Aerosol ya, itu bisa. Oh, kalau aku sendiri setauku, aku pernah tanya sama dokter juga gitu, apakah depresi itu bagian dari gejala Parkinson? Itu iya gitu, ada hubungannya ya gitu. Jadi depresi itu juga bagian dari gejala, tapi bukan motoriknya, tapi yang non motorik dari penyakit Parkinson itu. Jadi depresinya itu kayak lebih ke mungkin situasi sosial ya, kayak kadang-kadang tuh kita ngerasa jenuh sendiri gitu. Ya, yang penyandangnya itu sebenarnya banyak, coba belum pada aware aja, belum pada ngerti bentukannya kayak gimana Parkinson itu. Mungkin teman-teman juga ini kan awal-awal kan pasti searching apa itu Parkinson, kan penasaran tuh searching gejalanya mirip nggak ya, nah kan gitu pasti kan. Atau mungkin bahkan ada yang sampai ya, kalau menurut aku sendiri emang harus turun, emang harus terbuka sih. Cuma proses untuk menjalani keterbukaannya ini loh, berproses untuk terbuka dengan orang lain yang kadang-kadang mentalnya yang ditempa terus gitu. Kadang kayak Parkinson udah nggak mau ketemu, ada temenku kayak gitu. Kamu kayak tongkat sekarang berarti. Matamu juga bermasalah, udah skip aja. Ada yang sampai kayak gitu. Ya udah berarti untuk menyuarakan kayak gini berarti aku nggak bisa menyuarakan di dia. Jadi aku cari tempat yang lain yang mau menerima. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang aku tanya dulu, aku kalau ada di sini berkenan nggak kalian? Nah itu, aku selalu akan menanyakan seperti itu. Kondisiku seperti ini. Sebenarnya nggak repot sih, aku bilang gitu. Oh iya boleh kok, aman santai aja, kenapa kamu mikir kayak gitu, kan sama, ada yang bilang kayak gitu. Nah itu malah lebih ini sendiri, jadi kalau lebih menyuarakan apapun kondisinya ya, kayak apa tuli mungkin, atau mungkin itu kan teman-teman tuli biasanya menyampaikan saya tuli kayak gitu.
teman-teman tunanetra saya bilang saya low vision, saya tunanetra, butuh dibantu. Nah, ya itu salah satu cara kita mengedukasi seperti itu. Mereka pasti akan membantu kok kalau mereka memiliki memiliki jiwa yang nuraninya baik untuk membantu sama manusia dan mereka nggak mandang itu perbedaannya. Ya pasti akan membantu. Pasti mereka akan lebih aware dari situ. Nah itu dari situ sih. Menurutku harus. Tapi karena satu sisi lain gimana kita juga kadang-kadang capek ya gitu kayak bukan capek ya, cuma mungkin agak lebih ke takut nantinya kalau kita ngomong kayak gini ntar dikiranya ngeluh, ntar dikiranya butuh diprioritaskan atau gimana kayak gitu. Tapi kan padahal kita ya memang diprioritaskan gitu ya, karena kan beberapa kondisi disabilitas menyangkut soal nyawa juga. Itu kan yang kadang-kadang kita nggak tahu. Satu kamera itu bisa satu baterai mas. Nah kalau pakai baterai frame itu bisa 3 baterainya. Ya, obrolannya dari situ, interaksi masyarakat yang mereka care lebih dari situ. Ada yang nanya gimana mas caranya sampai sekarang bisa ada, ya itu yang sering banget ditanya, gimana cara bisa survive. Kan penyakit kayak gini kan penyakit yang langka, penyakit yang nggak banyak orang tahu dan susah loh ini dealingnya gitu. Terus ada yang tiba-tiba tuh pernah nangis gitu, orang tuh nangis sampai gitu, aku nggak tahu ini siapa gitu ya. Ada tuh pernah kayak gitu, terus kayak aku rada haru, aku langsung hah langsung muka bingung gitu, masa mau ada bingung gitu ya, maksudnya gimana mas gitu ya, makasih ya, semangat terus gitu. Nggak tahu itu siapa, kadang ada yang ngasih kayak gitu mereka berusaha interaksinya dengan kayak gitu dan aku seneng ketika ada orang mau interaksi. Ada sih beberapa yang kayak kalau interaksi ya, kalau masalah interaksi sama masyarakat ya, aku semenjak kena penyakit ini dan speak out tuh jadi kayak ada gap ya, jadi kayak ini orang nyaman nggak duduk di samping gitu. Nah, aku malah justru lebih memikirkan kenyamanan orang lain dulu gitu. Ini orang lain nggak takut tremor nih, terus bentar lagi alarm bunyi, setiap ini bunyi, kira-kira nyaman nggak? Apalagi di tempat umum kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu, kayak mau minta bantuan. Tapi ada beberapa masyarakat yang mereka udah berusaha kayak menerima, mau tanya, mau bantu, mau ngobrol. Nah itu yang justru aku seneng banget kayak gitu, karena mereka kayak ngajak kita sini saya pandu mas, mau butuh bantuan kemana. Nah itu kan bentuk sederhana mereka berusaha untuk aware sebenarnya. Interaksinya kan di situ. Nggak apa-apa, aku bakalan ngomong kok, maaf ya mas, saya Parkinson, saya low vision, saya buta, saya tunanetra low vision, saya disabilitas fisik ini, kalau di transportasi aku begitu. Dan mereka udah oke, saya bisa apa yang harus saya bantu. Nah itu nggak masalah, itu aku malah seneng. Oh ya mas, digandeng aja, diarahin, nanti ini mau ke sini, oh ya titik, dah enak. Kalau mau ngobrol santai aja mas, nggak apa-apa kok. Nah kan hal-hal kayak gitu. Tapi nanti aku juga bakalan disclaim, aku minta maaf banget misal nanti aku habis minum obat banyak gerakan-gerakannya atau apa, ini efek samping kok, tapi ini nggak lama kok. Oh ya nggak apa-apa mas, santai aja. Kadang ada yang pas sudah ngeluarin obat tuh kayak mau dibantu minum obatnya yang mana ya, itu ada kayak gitu. Respon interaksi nggak selalu ini sama masyarakat, nggak selalu buruk juga, tapi mereka berusaha kayak pengen ngobrol, tapi awal startnya susah gitu ya, startnya mau dari mana ini gitu. Nah biasanya mereka dengan beberapa orang yang ketemui, mereka pasti akan bertanya mau kemana, biasanya kayak gitu. Halo mas, sering di sini ya, kalau enggak mas join sini ya. Nah itu kan salah satu cara sebenarnya gitu, join sini ya gitu, ya silakan gitu. Itu aku malah lebih seneng kayak di sharing table misalnya, pas aku ngerjain sendiri tahu ada yang, kan aku pasang tulisan di samping kalau ada butuh apa tepuk pundakku ya gitu. Karena kan aku pakai screen yang itu suaranya keras di dalam ya, jadi kayak di sampingku kadang-kadang ada yang nepuk gitu, isi mau duduk sini gitu, oke gitu. Terus alarm bunyi, mas obatnya gitu, oh iya sorry aku nggak denger mas, nggak apa-apa, santai aja. Kalau ada apa-apa bilang ya. Lalu satu-satu mereka, nah mereka baru bertanya sakit apa, udah berapa lama, penyebabnya apa. Ya lebih ke generalisasi sama kayak ya mungkin agak aneh, masih ada beberapa yang berpandangan aneh karena aku pernah mendengar sendiri tanggapan itu, masih berpandangan aneh gitu, kayak ini mesti dulu pemakai ya, ada yang bilang kayak gitu. Itu sudah sangat sering ketemui. Kadang cuma kalau temen seumuran ya udah aku jokeskin aja, aku buat jokes gitu, iya pemakai, kenapa mau boh, aku tak gituin. Aku lebih senior loh kalau cuma minum obat daripada kamu minum 1 kali berapa doang, aku berapa kali dia, aku bilang kayak gitu, berapa macam tuh. Kalau mau beli sama aku ya, bukan gitu. Enggak, kadang tak buat bercandaan kayak gitu. Cuma kalau untuk pandangan lebih ke situ sih, generalisasi, kurangnya edukasi, sama mereka masih menganggap ini hal yang
yang belum apa istilahnya belum bisa diterima, atau mungkin hal yang lumrah kalau di usia-usia lanjut. Belum ada untuk di Jogja, cuma aku udah ikut grup, tapi yang grupnya dari Surabaya. Nah, di grup itu yang paling muda emang aku. Yang termuda kedua itu usianya 45 tahun. Termuda kedua setelah aku loh, dari 200 orang di grup ini. Ya biasa ya, apa memang penyakitnya kan diderita di orang-orang di usia ini ya, usia lanjutnya itu. Jadi kayak ya mereka lebih banyak dengan kondisi mereka yang kadang aku sendiri juga bingung gitu ya. Nah itu mau menyampaikan kondisiku gimana. Bahkan mereka ada yang baru-baru ngerasain fase depresinya, terus mereka ngechat personal. Itu ada di ini. Kalau komunitas di Jogja belum, tapi penyandangnya ada, dan aku beberapa kali sudah datengin mereka masih malu untuk keluar rumah. Ya demikian juga aku gitu ya, mereka tuh padahal ya masih baru, karena masih baru, ada yang baru setahun, ada yang baru mungkin beberapa ini gitu. Mereka butuh orang yang ada selalu di samping gitu loh, di masa-masa tuanya kan kayak gitu.